Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur dan alhamdulillah kita masih bisa berjumpa lagi di channel ini. Shalawat serta salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan pengikutnya. Harapan dan doaku semuanya, khususnya buat yang setia di channel ini, semoga selalu diberikan kesehatan. Yang sedang sakit, semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan rezeki yang melimpah dan berkah, diampuni segala dosa-dosanya, serta dimudahkan segala urusannya, dan dipanjangkan umurnya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat yang dirahmati Allah, betapa mulia kedudukan seorang wanita dalam Islam. Segala syariat yang telah diberikan semuanya mengandung kebaikan bagi kehidupannya. Semua perempuan muslim tentunya sangat menginginkan kebahagiaan tak hanya di dunia namun juga di akhirat. Satu-satunya jalan untuk mendapat kebahagiaan ini adalah dengan selalu mentaati semua perintah Allah sekaligus menjauhi larangannya. Namun sebagai makhluk yang selalu khilaf, masih banyak para wanita yang melanggar perintah Allah, baik dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja. Bisa juga karena ketidaktahuannya, dan perbuatan tersebut ternyata sangat bertentangan dengan syariat-syariat Islam. Tanpa disadari, perbuatan tercela yang dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi dosa yang bertumpuk. Untuk itu, sangat penting mengetahui dosa apa saja yang sebaiknya dihindari, khususnya bagi para wanita. Berikut ini adalah 6 dosa wanita yang sangat dibenci Allah yang harus dihindari. 1. Wanita yang kufur. Dalam sebuah riwayat, seselesainya dari sholat khusuf, yaitu sholat gerhana, Nabi SAW menceritakan keadaan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika sholat. Dan aku melihat neraka, aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Beliau menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada beliau, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Beliau menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat dirimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang dimaksud kufur dalam hadis tersebut bukanlah maksudnya keluar dari Islam, namun yang dimaksud adalah kufranul huquq, yaitu istri tidak mau memenuhi kewajiban terhadap suami. Ini menunjukkan celaan bagi wanita yang tidak mau bersyukur pada pemberian suami. Bahkan ini yang jadi sifat wanita. Jika ia tidak diberi sekali padahal sudah sering keinginannya dipenuhi oleh suami, maka ia akan menggelari suaminya dengan gelaran suami yang pelit. Wanita itu berkata, aku sama sekali belum pernah melihat kebaikan darimu. Hujan setahun benar-benar tidak teranggap dikarenakan adanya kemarau sehari. 2. Banyak bicara dan pembual. Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata, jika Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya di antara orang yang paling aku cintai dan yang tempat duduknya lebih dekat kepadaku pada hari kiamat ialah orang yang akhlaknya paling bagus,
Dan sesungguhnya orang yang paling aku benci dan paling jauh tempat duduknya dariku pada hari kiamat ialah orang yang paling banyak bicara, yaitu kata-kata tidak bermanfaat dan memperolok manusia. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Seolah sudah menjadi hal biasa bagi kaum wanita saat berkumpul bersama teman-temannya dan berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, gosip, bahkan cenderung mencela dan mencari aib saudaranya sendiri. Padahal sebagai seorang wanita muslimah seharusnya hal ini sebisa mungkin dihindari. Selain dibenci Allah dan Rasul-Nya, hal ini juga akan lebih banyak mendatangkan mudarat bagi dirinya. 3. Banyak mengeluh. Dari Jabir radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah menghadiri sholat Id bersama Rasulullah SAW. Beliau memulai dengan sholat, kemudian khutbah tanpa azan dan tanpa iqamah. Kemudian beliau SAW berdiri bersandar pada Bilal. Beliau memerintahkan untuk bertakwa kepada Allah dan mendorong untuk taat kepadanya. Beliau memberikan wejangan dan mengingatkan manusia saat itu. Kemudian beliau lewat dan mendatangi jemaah wanita. Lantas beliau menyampaikan wejangan dan mengingatkan mereka. Beliau berkata, wahai para wanita, bersedekahlah, karena kalian itu yang paling banyak menjadi bahan bakar neraka jahanam. Kemudian ada seorang wanita terbaik yang nampak tidak berhias diri di antara mereka. Berdiri lalu berkata, kenapa wanita yang paling banyak masuk neraka, wahai Rasulullah? Beliau menjawab, karena kalian banyak mengeluh dan tidak mensyukuri pemberian suami kalian. Jabir berkata, lantas para wanita bersedekah dengan perhiasan mereka. Mereka melemparkan perhiasan mereka pada kain Bilal, dan ada di situ anting dan cincin mereka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. 4. Berpakaian namun telanjang. Berpakaian namun telanjang merupakan ungkapan untuk perempuan yang gemar berpakaian ketat dan juga tipis sehingga memperlihatkan setiap lekuk tubuhnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. 1. Suatu kaum yang memiliki cambuk seperti seekor sapi untuk memukul manusia. Dan 2. Para wanita yang berpakaian tapi telanjang, berlenggak-lenggok kepala mereka seperti punuk unta yang miring. Wanita seperti itu tidak akan masuk surga dan tidak akan mencium baunya, walaupun baunya tercium selama perjalanan sekian dan sekian. Hadis riwayat Muslim. 5. Berlebihan mencintai dunia. Dari Imran bin Husain, dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, sesungguhnya penduduk surga yang paling sedikit adalah wanita. Hadis riwayat Muslim dan Ahmad. Imam Qurtubi menjelaskan maksud hadis di atas dengan pernyataannya, penyebab sedikitnya kaum wanita yang masuk surga adalah hawa nafsu yang mendominasi pada diri mereka, kecenderungan mereka kepada kesenangan-senangan dunia, dan berpaling dari akhirat karena kurangnya akal mereka dan mudahnya mereka untuk tertipu dengan kesenangan-kesenangan dunia yang menyebabkan mereka lemah untuk beramal. Kemudian mereka juga sebab yang paling kuat untuk memalingkan kaum lelaki dari akhirat disebabkan adanya hawa nafsu dalam diri mereka. Kebanyakan dari mereka memalingkan diri mereka dan selain mereka dari akhirat, cepat tertipu jika diajak kepada penyelewengan terhadap agama dan sulit menerima jika diajak kepada akhirat. 6. Ghibah atau membicarakan aib orang lain. Ghibah merupakan salah satu dosa besar yang paling dibenci Allah. Di samping menginjak-injak harga diri saudaranya sesama muslim tanpa hak, juga akan menjadi beban berat di hari kiamat kelak bila orang yang dighibahi tidak memaafkan. Di saat sedikit pahala amat dibutuhkan untuk menambah beratnya timbangan amal kebaikan, tiba-tiba datang orang yang pernah Anda ghibahi, kemudian dia menuntut untuk mengambil pahala kebaikan Anda.
sebagai tebusan atas kezaliman yang pernah Anda lakukan kepadanya. Bila amalan kebaikan tidak mencukupi sebagai tebusan, maka amalan buruknya akan dibebankan kepada Anda. Allah Ta'ala berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan prasangka atau kecurigaan, karena sebagian dari prasangka itu dosa. Dan janganlah mencari-cari keburukan orang, dan janganlah menggunjingkan satu sama lain. Adakah seorang di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Maka tentulah kamu merasa jijik kepadanya, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Penerima Taubat lagi Maha Penyayang." Al-Hujurat ayat 12. Dalam sebuah hadis Rasulullah SAW juga mengingatkan, "Ketika aku dinaikkan ke langit, aku melewati suatu kaum yang memiliki kuku-kuku dari tembaga. Mereka melukai atau mencakari wajah-wajah mereka dan dada-dada mereka. Aku bertanya, 'Siapakah mereka wahai Jibril?' Jibril menjawab, 'Mereka adalah orang-orang yang memakan daging-daging manusia, yaitu mengumpat, dan mereka menginjak-injak kehormatan manusia." Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Demikianlah 6 dosa wanita yang paling dibenci Allah. Semoga kita semua senantiasa dalam hidayahnya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.